tanda-tanda fisik, terus tanda-tanda psikisnya nggih. Sampun paham ta, Pak? Ya, nggih. Ya, Bu. Nah, sekarang saya ulas lagi tentang tanda-tanda gejala kekerasan seksual. Ini bisa dilihat di gambar sini. Ini yang pertama dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Yang pertama itu kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini merupakan gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Nah, seperti ini Pak contohnya. Terus kepala tertunduk ke dalam, jadi tunduk terus anaknya. Terus yang ketiga itu kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Terus yang keempat, lutut tertekuk ke dalam. Yang kelima, tubuh menekuk. Terus yang berapa tadi? Keenam, mata berkedip-kedip. Yang ketujuh, wajahnya pucat. Dan masih banyak lagi tanda-tandanya. Itu tadi yang dilihat dari gerakan tak wajar. Terus masih ada lagi tadi yang tanda-tanda fisik, ya. Tadi juga sudah dibahas. Kita ulangi lagi. Bila dilihat dari gejala-gejala fisiknya, kelihatan betul Pak? Kelihatan ya. Itu yang pertama, sakit jika memakai celana dalam. Kenapa? Anak yang mengalami kekerasan seksual kemungkinan jika memakai celana dalam itu merasa sakit atau mengeluh saat memakai celana dalam, atau dia mengalami kesulitan dan kesakitan saat BAB dan juga buang air kecil. Kemudian cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, dan sekitar alat kelamin atau dubur. Terus yang ketiga, memar di bagian tubuh atau gigi. Nah, ini karena cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Terus yang keempat ini, rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Jadi yang anak mengalami kekerasan seksual itu bila disentuh di area kelamin, itu anak akan merasa kesakitan. Terus cara lain yang tak wajar, cara jalan yang tak wajar, jadi jalannya agak mengangkang Pak, ini juga gak loh. Terus yang terakhir yang dari tanda fisik, ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa oleh pelakunya. Nah, yang terakhir ini dilihat dari tanda-tanda psikis. Nah, anak mengalami pendiam, cemas, gelisah, mengurung, terus takut bila ditinggal sendirian. Terus menunjukkan keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau susah makan. Terus yang ketiga itu yang dilihat dari tanda psikisnya, susah tidur dan sering mimpi buruk atau mengigau. Terus yang keempat, sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Terus yang kelima, perilaku kemunduran, misalnya menghisap ibu jari, terus sering mengompol juga. Nah, itu tadi yang tanda-tanda kekerasan seksual bila dilihat dari gejala psikisnya. Oke. Ada pertanyaan Bapak-bapak sebelum dilanjut? Ya, Bu. Enggak ada. Paham? Paham. Nah, itu tadi. Oh ya, saya tambahkan ya. Di sini juga perlu kita ketahui juga, ada juga gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun yang mengalami kekerasan seksual juga. Nah, ini juga hampir sama seperti tadi. Ada yang mau membacakan? Mana, Bu? Ini Pak. Oh ya, saya. Oke, monggo Pak. Keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus serta kegugupan, Ya. agresif atau sebaliknya, menutup atau tidak menarik diri, curiga terhadap orang lain, dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi. Ya.
merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi, Ya. melakukan perbuatan berisiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Ya, terima kasih Pak Rizka. Sekarang beri tepuk semangat, tepuk mantul untuk Pak Rizka. 1, 2, 3. Mantul, Mantul. Mantul, mantul. mantap Betul. Ya, terima kasih. Nah, terus selanjutnya saya mau tanya kepada bapak-bapak yang ada di sini. Nah, jika melihat ada anak yang mengalami tanda-tanda seperti tadi itu, kira-kira apa yang bapak lakukan? Oh, Jadi Pak Dian. saya akan laporkan ke Pak RT atau Pak RW setempat atau Pak Dukuh atau menghubungi polisi biar bisa ditangani. Ya, bagus sekali Pak Dian. Tepuk tangan. Ada lagi Pak? Juga Oh ya, ya saya tambahkan ya. Nah, jika bapak-bapak melihat anak atau saudara jenengan yang mengalami kejadian kekerasan seksual, nah sikap dan perilaku orang tua jika melihat tersebut, pertama Pak, tidak usah marah, tidak panik. Terus ya, buat usah marah ya, anaknya ditenangkan dulu. Peluklah anak erat-erat itu menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Terus tidak ada satupun dan jenengan perlu disampaikan ke anak itu bahwa tidak ada satupun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Terus jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Terus memintalah pertolongan ahli atau lembaga layanan. Nah, yang terakhir lapor ke polisi seperti Pak Dian tadi, laporkan Pak Ibu dulu atau langsung ke Pak polisi. Tuh. Oke. Nah, Bapak-bapak, ada hal-hal yang perlu Bapak tahu juga, yaitu tentang hal-hal praktis agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Ini ada banyak sekali Pak. Nah, ini bisa dilihat di sini nggih. Saya bacakan. Bapak-bapak menyimak nggih. Yang pertama itu agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Yang pertama, ajarkan anak untuk mengenal bagian-bagian tubuh sensitif. Nah, itu mana aja Pak? Ada yang tahu? Ya, Pak Rizka. mulut, leher, Ya. dada, Ya. daerah selangkangan dan pantat. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, jadi area-area mulut, leher, dada, dan selangkangan dan pantat itu adalah area sensitif, ya. Jadi orang lain tidak boleh memegangnya kecuali dirinya sendiri atau orang tuanya. Nah, yang kedua itu ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan atau lari ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian-bagian tubuh tadi itu. Terus yang ketiga, pastikan jalur yang dilalui anak keluar rumah itu aman. Nah, misalnya ketika putra putri ini jenengan yang sekolah yang berangkatnya sendiri atau naik sepeda sendiri, pastikan jalurnya itu aman, ya. Kalau bisa diantar juga nggak apa-apa, ya. Terus yang keempat, pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online atau internet. Kemudian pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Nah, ini biasanya ketika putra putri jenengan ditinggal kerja, anak kan biasanya ada yang di rumah sendiri toh Pak. Nah, itu biasanya kalau Pak Dian putarnya kalian sinten Pak ten rumah. kalian mertua saya. Oh ya, berarti kalian orang yang dipercaya nggih? Ya. Ya, sama neneknya atau sama simbahnya. Terus ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Nah, terus pastikan rumah aman dari bahan pornografi. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang anak-anaknya suka main telepon genggam atau HP. Nah, itu diawasi penggunaannya. Takutnya nanti kalau ada yang membuka situs
yang belum saat yang jelek ya. Terus yang ke berapa ini? Banyak ini. Berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Terus yang terakhir, dengar cerita anak pada kejadian apapun. Oke. Ya. Sampun paham Bapak-bapak? Sampun, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Ya, sebelumnya kita tepuk wah dulu Pak, semangat ya. Iya, semangat. Tepuk semangat. Semangat.